Pekerjaan Tuhan dalam menyelamatkan manusia adalah membawa manusia dari arus dunia yang jahat kembali ke rumah Tuhan, lalu dengan tekun mengajar mereka serta membekali mereka dengan kebenaran dan hidup, sehingga mereka mampu memahami dan mengetahui prinsip-prinsip tentang cara berperilaku yang sebenarnya, dan bagaimana manusia seharusnya menerapkan prinsip berperilaku agar dapat melepaskan diri dari dampak buruk arus jahat iblis dan berbagai falsafah serta racun iblis terhadap manusia. Dari awal sampai sekarang, Tuhan telah melakukan segala macam pekerjaan, mulai dari pekerjaannya pada zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, hingga pekerjaan penghakiman yang sedang Dia lakukan pada akhir zaman. Pekerjaan Tuhan mengelola dan menyelamatkan umat manusia telah berlangsung selama 6.000 tahun. Dan selama 6.000 tahun ini Tuhan tanpa kenal lelah telah bertahan, menanti dan berfirman, menuntun umat manusia sampai sekarang. Tuhan tidak menyerah, dan pekerjaan yang Tuhan lakukan ini adalah usaha yang paling adil di antara umat manusia. Berdasarkan natur dari pekerjaan Tuhan, kepentingannya adalah yang paling adil dan paling dapat dibenarkan, paling dapat dibenarkan. Jika kepentingan Tuhan dilindungi, umat manusia dapat terus bertahan hidup dengan baik, hidup dalam keserupaan dengan manusia, dalam hukum yang telah Tuhan tetapkan bagi segala sesuatu, dan menikmati semua yang Tuhan anugerahkan kepada umat manusia. Dan dengan demikian manusia kan menjadi tuan yang sebenarnya atas segala sesuatu. Dengan demikian manusia kan menjadi tuan yang sebenarnya atas segala sesuatu. Tuhan hanya membekali umat manusia tanpa menuntut imbalan apapun. Tuhan hanya membekali umat manusia tanpa menuntut imbalan apapun.
jika Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia, dan melakukan usaha yang paling adil, manusia bukan hanya tidak menghargai, tidak berterima kasih kepada Tuhan, dan tak berpikir untuk membalas Tuhan. Tapi sebaliknya mereka mengacaukan, mengganggu dan merusak pekerjaannya, serta mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri. Orang-orang semacam itu sama sekali tak miliki hati nurani dan nalar. Apakah mereka masih layak disebut manusia? Mereka memang setan-setan dan iblis.